Malam itu, langit desa Sumberjati tampak berat dan kelabu. Awan menggantung rendah di atas pepohonan jati. Dan angin malam membawa bau tanah basah, bercampur aroma dupa yang samar-samar datang dari arah pemakaman di ujung desa. Fani, gadis berusia 14 tahun, berjalan pelan di antara jalan setapak yang becek setelah hujan sore tadi. Di tangannya, ia membawa bunga melati dan air dalam botol kecil. Hari itu, tepat 1000 hari, meninggalnya kakek yang sangat ia sayangi. Kuburan di desa itu tak seperti di kota. Letaknya di pinggir hutan bambu, di antara pohon-pohon besar dan semak liar. Bila malam datang, tempat itu sepi sekali. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing datang dari jauh. Namun, Fani sudah terbiasa ke sana. Sejak kecil, ia sering diajak ibunya berziarah ke makam kakeknya. Tapi malam itu sangat berbeda. Ibunya mendadak sakit kepala dan tidak bisa ikut. Kalau kamu berani, pergilah sendiri, nak. Tapi jangan lama-lama ya, pesan ibunya. Fani mengangguk. Ia merasa tak apa-apa. Lagi pula, ia sudah hafal jalan ke kuburan itu. Setelah menyalakan senter kecil, Fani melangkah masuk ke jalan berbatu yang menurun menuju area pemakaman. Suara serangga malam bersahut-sahutan. Dari kejauhan terlihat beberapa cahaya kecil dari rumah-rumah jauh di desa. "Assalamualaikum," bisiknya lirih ketika sampai di pintu gerbang kecil pemakaman yang terbuat dari bambu. Udara di sana terasa lembab dan agak dingin. Fani menunduk hormat, lalu melangkah ke arah makam kakeknya yang berada di sisi utara, tepatnya di bawah pohon sawo tua. Ia meletakkan bunga melati di atas nisan batu dan menuangkan air dari botolnya secara perlahan. Namun, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang aneh. Di samping makam kakeknya, tanah salah satu kuburan tampak seperti baru digali. Gembur, tapi belum terlalu kering. Dan di atas gundukan tanah itu ada sesuatu yang mencolok. Sebuah boneka kecil. Boneka itu tampak usang, namun anehnya masih utuh. Tubuhnya terbuat dari kain lusuh. Rambutnya seperti serat hitam yang kusut. Dan matanya terbuat dari 2 manik kecil hitam pekat, seolah menatap Fani. Fani menelan ludah. Ia melirik ke sekeliling, memastikan tak ada siapapun. Kuburan itu sepi, hanya suara desir angin dan dedaunan kering yang berjatuhan. "Boneka siapa ini?" gumamnya pelan. Perasaan ingin tahu mengalahkan
rasa takutnya. Ia berjongkok dan menyentuh boneka itu. Anehnya, boneka itu terasa dingin sekali, seperti baru diambil dari air es. Ketika ia mengangkat boneka itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari dalam tanah terdengar suara lirih, seperti desahan pendek, dan entah dari mana asalnya. Fanny tertegun, matanya membesar. Ia mencoba menatap sekitar, tapi tak ada siapa-siapa. "Siapa itu?" tanyanya gemetar, tapi tak ada jawaban. Hanya ada angin berhembus melewati dedaunan bambu, membuatnya berdesir tajam seperti bisikan. Fanny menggenggam boneka itu lebih erat dan segera berdiri. Ia berusaha untuk tenang, menunduk lalu berdoa cepat untuk kakeknya sebelum ia pergi meninggalkan makam. Tapi sebelum sempat melangkah keluar, senter kecilnya tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti. Fanny menahan nafas. Jantungnya berdebar keras. Ia mencoba menepuk-nepuk senter, tapi percuma. Lalu, di tengah kegelapan itu, ia mendengar langkah kecil, seperti tap, 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 tapi bukan langkah manusia. Seperti sesuatu yang ringan menyeret di atas tanah. Samar-samar dari arah belakang terdengar suara anak kecil tertawa, pelan namun serak. Fanny menoleh ke belakang dan tak ada siapa-siapa. Hanya ada batu nisan dan bayangan pohon sawo yang melambai-lambai. "Ah, mungkin cuma angin," gumamnya gemetar. Ia buru-buru memasukkan boneka itu ke dalam tas dan berlari kecil keluar dari area pemakaman. Sepanjang jalan pulang, langkahnya terasa berat. Entah kenapa, ia merasa seperti diikuti sesuatu. Beberapa kali ia menoleh, tapi yang dilihatnya hanya jalanan sepi dan kabut tipis yang mulai turun. Ketika sampai di rumah, ibunya sudah tertidur. Lampu di ruang depan remang-remang. Fanny meletakkan tasnya di atas meja. Tapi entah kenapa, ia tidak bisa berhenti memikirkan boneka itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka tas pelan-pelan, lalu mengeluarkan boneka itu. Kini, di bawah cahaya lampu minyak kecil, boneka itu tampak lebih jelas. Wajahnya seperti tersenyum, tapi senyum yang aneh, miring sedikit, seolah-olah mengejek. "Ternyata lucu juga," kata Fanny pelan, mencoba menenangkan diri. Ia membersihkan boneka itu dengan tisu, lalu menaruhnya di atas meja, dekat tempat tidur. Tak lama, ia berbaring dan mencoba tidur. Namun malam itu, tidur Fanny tidak tenang. Ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya,
Ia melihat kuburan kakeknya yang terbuka. Dari dalam muncul sosok perempuan berpakaian putih. Rambut panjangnya menutupi wajah. Di tangannya, perempuan itu membawa boneka yang sama. Boneka dari tanah kuburan itu. Balikan, balikan ke tempatnya. Suara perempuan itu menggema di kepalanya Fanny dan membuat Fanny terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah-engah. Boneka itu masih ada di meja, tapi posisinya sudah berubah. Yang tadinya menghadap ke tembok, kini boneka itu menghadap ke tempat tidur Fanny. Dan di wajah boneka itu, senyumnya terlihat sedikit lebih lebar. Pagi datang dengan kabut tebal yang menutupi sawah di sekitar rumah Fanny. Ayam-ayam berkokok, tapi udara masih sangat dingin. Fanny duduk diam di tepi ranjang, menatap boneka kecil di atas meja yang semalam membuatnya nyaris tak bisa tidur. Ia masih ingat jelas mimpinya. Sosok perempuan berpakaian putih. Suaranya lirih memanggil dan pesan aneh. Balikan ke tempatnya. Fanny menggigit bibir. Ah, mungkin cuma mimpi. Gara-gara aku takut di kuburan semalam. Gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun, ada satu hal yang membuatnya tak tenang. Boneka itu kini tidak sekotor semalam. Padahal semalam tubuhnya penuh tanah. Tapi pagi ini kain bonekanya tampak bersih, seperti baru dicuci. Rambutnya pun tampak agak rapi. Fanny menatapnya lekat-lekat. Boneka itu diam, tapi entah kenapa matanya seperti memantulkan sinar samar dari jendela. Kok aneh ya, katanya pelan sambil bangkit dari tempat tidur. Ia memutuskan menaruh boneka itu di rak buku agak jauh dari tempat tidurnya. Saat sarapan, ibunya menatap heran. Kamu kelihatan pucat, Fanny. Gak enak badan ya kamu? Fanny menggeleng pelan. Cuma kurang tidur kok, Bu. Ibunya menghela nafas. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Mulanya hal kecil. Setiap pagi, boneka itu selalu berpindah tempat. Kadang dari rak buku ke meja belajar. Kadang ke kursi dekat jendela. Fanny sempat berpikir, mungkin ibunya yang memindahkan. Tapi ketika ditanya, ibunya justru balik bertanya, boneka? Memangnya kamu punya boneka? Jantung Fanny berdegup kencang. Ia terdiam. Ah, enggak kok, Bu. Cuma mainan saja. Malamnya, ia duduk lama menatap boneka itu. Angin dari luar meniup tirai jendela, membuat suasana kamar menjadi sunyi menegangkan. Fanny berusaha berani. Ia mendekat dan berbisik. Kamu ini siapa? Dan dari mana asalmu? Tentu saja tak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian, lampu kamar berkedip 3 kali. Dan
dari arah rak buku terdengar bunyi kecil. Tek, tek, tek. Seperti ada yang mengetuk kayu dari dalam. Fanny mundur, menahan nafas. Lalu samar-samar terdengar suara anak kecil tertawa lirih di ujung telinganya. Fanny menjerit kecil dan langsung menyalakan semua lampu di kamar. Tak ada siapa-siapa. Boneka itu masih duduk diam di dalam rak. Tapi entah kenapa, kini kedua tangan boneka itu terbuka, seolah ia mengulurkan pelukan. Padahal semalam posisinya terlipat. Fanny tidak berani memegangnya lagi malam itu. Ia tidur di kamar ibunya. Namun, meski berpindah kamar, gangguan tidak berhenti. Sekitar tengah malam, terdengar suara langkah kecil di lantai kayu menuju arah kamar mereka. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. "Bu, dengar gak?" bisik Fanny. Ibunya mendengus pelan. "Mungkin cuma kucing." Tapi suara itu bukan langkah kaki kucing. Itu seperti kaki anak kecil yang menyeret sesuatu di lantai. Tak lama, suara lembut seperti nyanyian anak kecil terdengar dari luar kamar. "Bulan terang di langit tinggi. Boneka manis, jangan pergi." Fanny membeku. Suara itu halus, tapi dingin sekali. Seperti datang dari bawah tanah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ibunya yang tertidur tampak tak mendengar apa-apa. Dan tiba-tiba pintu kamar berderit pelan. Fanny menahan nafas. Di celah pintu tampak sesuatu, seperti bayangan kecil berdiam diri. Tidak tinggi dan seukuran anak kecil. Tapi wajahnya gelap, tak terlihat. Ketika Fanny menarik selimut menutupi kepala, suara nyanyian itu berhenti dan sunyi kembali. Paginya, Fanny berlari ke kamar dan menemukan boneka itu tidak ada lagi di rak bukunya. Ia mencari kemana-mana, bahkan sampai ke kolong tempat tidur. Tapi anehnya, boneka itu muncul sendiri di meja makan saat mereka hendak sarapan. Ia duduk tegak dengan posisi tangan yang berbeda lagi. Kali ini seperti orang sedang berdoa. Ibunya terkejut. "Fanny, ini boneka siapa? Kok ditaruh di sini?" Wajah Fanny memucat. "Bu, itu bukan aku yang taruh." Ibunya mendengus. "Jangan main-main ya. Benda kayak gini gak baik kalau asal diambil dari tempat sembarangan." "Bu," Fanny menunduk dan akhirnya memberanikan diri. "Aku nemuin boneka itu di kuburan waktu ziarah ke makam kakek." Ibunya langsung menatapnya tajam. "Astagfirullah Fanny, kamu sadar gak? Kamu bawa benda dari tempat kotor begitu." "Maaf Bu, aku cuma penasaran." Ibunya buru-buru mengambil boneka itu dan hendak membuangnya keluar rumah. Tapi begitu ia membuka pintu, angin berhembus sangat kencang.
membuat tirai dan perabotan berguncang. Suara aneh seperti bisikan menggema di ruang tamu. "Jangan dibuang!" Boneka itu tiba-tiba terlepas dari tangan ibunya dan jatuh ke lantai. Tapi bukannya jatuh biasa, boneka itu malah bergerak sendiri, berguling pelan dan berhenti tegak menghadap Fanny. Fanny menjerit. Ibunya menunduk memeluknya. Mereka berdua ketakutan. Setelah beberapa menit, suasana hening kembali. Boneka itu diam di lantai. Ibunya menatap dengan wajah tegang. "Nanti sore kita buang itu ke sungai. Dan jangan disentuh lagi. Kamu paham?" Fanny hanya mengangguk pelan. Namun sore itu, ketika mereka hendak membawa boneka itu ke sungai, boneka itu tidak ada, menghilang begitu saja. Semalaman Fanny tidak bisa tidur. Ia berusaha berdoa dan memejamkan mata. Tapi setiap kali ia hampir tertidur, ia mendengar suara langkah kecil di sekitar tempat tidurnya. Lalu suara bisikan halus itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, tepat di telinganya. Balikan aku ke tanahku." Dan Fanny tahu, apapun yang terjadi, boneka itu ingin kembali ke kuburannya. Keesokan paginya, suasana rumah Fanny terasa ganjil. Udara lebih dingin dari biasanya, dan burung-burung yang biasanya ramai di halaman kini tak terdengar sama sekali. Hening, seakan ada sesuatu yang menahan nafas di udara. Fanny duduk di beranda, menatap sawah yang diselimuti kabut. Sejak semalam, kepalanya penuh dengan suara bisikan itu. "Balikan aku ke tanahku." Suara yang sama berulang-ulang, seakan mengingatkannya pada kesalahan besar yang sudah ia buat. Ia memutuskan untuk mencari tahu asal-usul boneka itu. Setelah berpamitan pada ibunya yang saat itu sedang menjemur pakaian, Fanny berjalan ke arah pemakaman tempat ia menemukan boneka itu. Jalan setapak di antara pohon bambu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun bambu bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan halus. Sampai di pintu gerbang bambu, Fanny berhenti. Ada aroma dupa yang samar, dan tanah di sekitar area itu tampak lebih lembab. Kuburan kakeknya masih di tempat yang sama, tapi gundukan tanah di sebelahnya, tepat ketika ia menemukan boneka itu, kini tampak turun, seolah baru saja digali seseorang. Fanny menelan ludah. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Ia berjongkok dan memperhatikan batu nisan yang berdiri miring di atas tanah itu. Tulisan di nisan sudah pudar, tapi ia masih bisa membaca samar. Sari binti Darmo, wafat usia 7 tahun. Hatinya mencelos. Jadi boneka itu milik anak kecil.
Tiba-tiba dari belakang terdengar suara seorang wanita tua. Pelan namun jelas. "Ngapain kamu, Nak, jongkok di situ?" Fanny menoleh cepat. Di sana berdiri seorang perempuan tua dengan rambut putih digelung rapi, membawa ranting kering di tangannya. Ia mengenakan kebaya lusuh dan selendang batik yang kusam. Saya cuma mau lihat makam, Mbah," jawab Fanny sopan. Perempuan tua itu menatapnya lama, lalu berjalan mendekat dengan langkah pelan. "Makammu di sini?" "Iya, Mbah, kakek saya dikubur di sana," jawab Fanny sambil menunjuk arah nisan di bawah pohon sawo. Perempuan itu mengangguk, lalu menatap nisan kecil di sampingnya yang bertuliskan nama Sari. "Kamu lihat bonekanya ya?" tanyanya lirih. Fanny tertegun. "Loh, Mbah tahu ya?" Perempuan tua itu tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah. "Boneka itu gak boleh dibawa, Nak. Itu boneka Sari, anak kecil yang meninggal 7 tahun lalu. Waktu ia masih hidup, boneka itu satu-satunya teman dia." "Teman?" Fanny bertanya. "Dia anak yatim, gak punya siapa-siapa. Orang tuanya meninggal ketika rumahnya terbakar. Sejak saat itu, dia suka main sendirian di pinggir kuburan sambil ngobrol bersama bonekanya. Katanya, boneka itu bisa bicara." Fanny merinding mendengar ceritanya. "Terus waktu meninggalnya bagaimana, Mbah?" "Dia minta dikubur sama bonekanya," jawab Mbah itu lirih. "Tapi waktu tanah longsor 2 minggu lalu, kuburannya sempat rusak. Dan mungkin bonekanya keluar saat itu. Tapi kalau kamu sudah bawa pulang," si Mbah menatap Fanny tajam, "roh si Sari pasti ikut juga." Fanny menunduk, tubuhnya gemetar. "Mbah, bonekanya hilang. Aku mau balikin sebenarnya, tapi ia sudah gak ada." Mbah itu menarik nafas panjang. "Kalau begitu, kamu harus panggil dia. Tapi harus hati-hati. Kalau panggil, jangan sampai salah langkah." "Caranya bagaimana, Mbah?" Perempuan itu menatap langit yang mulai redup, lalu berkata pelan, "Datanglah ke sini nanti malam. Bawa bunga melati dan tanah dari halaman rumahmu. Letakkan di depan nisan si Sari. Jangan bicara, jangan menoleh. Apapun yang kamu dengar, kalau kamu menoleh, roh itu akan ikut pulang selamanya." Fanny mengangguk takut-takut. "Baik, Mbah." Perempuan tua itu tersenyum samar, lalu berjalan pergi perlahan masuk ke arah rimbunan bambu. Langkahnya terdengar lama, sampai akhirnya lenyap di telan kabut. Tapi anehnya, ketika Fanny menoleh ke arah jalan yang baru saja dilewati Mbah itu, tak ada siapa-siapa. Tak ada jejak kaki dan tak ada bayangan. Seolah wanita tua itu menghilang begitu saja. Malamnya, seperti yang disyaratkan, Fanny kembali ke pemakaman. Kali ini, langit benar-benar gelap, tanpa bulan. Angin dingin
bertiup dari arah barat, membuat daun-daun bergoyang pelan. Ia membawa bunga melati dalam kain putih dan segenggam tanah yang ia ambil dari halaman rumah. "Assalamualaikum," bisiknya lirih saat melewati gerbang bambu. Suasana begitu sunyi, bahkan jangkrik pun seolah berhenti bersuara. Ia berjalan ke arah nisan yang bertuliskan Sari binti Darbu dan berlutut pelan. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan bunga melati di atas tanah kuburan, lalu meletakkan segenggam tanah yang ia bawa. Setelah itu, ia hanya duduk terdiam. Awalnya tak terjadi apa-apa. Lalu perlahan, udara di sekitar mulai berubah. Dingin menusuk tulang. Dari arah belakang, terdengar langkah kecil mendekat. Fani menggigit bibir, berusaha tak menoleh. Ia masih ingat pesan si Mbah. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Lalu terdengar suara anak kecil lirih, bergetar dan seperti sedang menahan tangis. "Kamu balikin aku ya?" Air mata Fani menetes tanpa sadar. "Iya," jawabnya pelan. "Maaf, aku nggak tahu kalau boneka itu milikmu." Hening beberapa detik. Lalu suara itu berkata lagi, lebih pelan, namun lebih dekat. "Aku mau pulang, tapi dia gak kasih aku pergi." Fani membuka mata lebar-lebar. "Dia siapa?" Tak ada jawaban. Tapi udara tiba-tiba menjadi semakin berat. Tanah di depan nisan itu bergetar pelan. Dan dari dalam tanah keluar bau anyir seperti darah bercampur dupa. Suara anak kecil itu berubah, makin parau. "Dia mau boneka itu, biar aku tetap di sini." Tiba-tiba dari dalam kegelapan terdengar suara perempuan dewasa menjerit panjang, serak dan memecah kesunyian malam. "Jangan kembalikan dia." Fani spontan menoleh. Dan seketika tubuhnya membeku. Di belakangnya berdiri sosok perempuan berpakaian putih lusuh. Rambut panjang menutupi wajah dan tubuhnya penuh tanah basah. Dari matanya menetes darah hitam. Dan di tangannya ada boneka itu. Boneka dari tanah kuburan. Sosok itu perlahan mendekat, menyeret kaki dengan suara berdecit di atas tanah basah. Fani berusaha bangkit, tapi tubuhnya kaku. Angin berputar di sekitar, dan suara tangisan anak kecil terdengar di telinganya. "Balikkan aku sebelum semuanya ikut mati." Fani menjerit sekuat tenaga, dan semuanya tiba-tiba gelap. "Fani, bangun nak, bangun." Suara itu samar, datang dari kejauhan. Ketika Fani membuka mata, pandangannya kabur. Ia mendapati dirinya sudah terbaring di rumah, di atas dipan bambu, dengan ibunya yang duduk di sampingnya sambil menangis. "Ya Allah, Fani, kamu pingsan di kuburan semalam. Untung Pak RT sama warga nemuin kamu," ucap ibunya dengan suara gemetar.
Fani mencoba duduk, kepalanya berdenyut, dan tangan kanannya masih berlumur tanah. Ia menatap ke sekeliling. Beberapa tetangga duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. "Bu, bonekanya mana?" tanya Fani lemah. Ibunya menghela nafas berat. "Boneka? Gak ada, Nak. Di sana cuma kamu sendirian, pingsan di depan kuburan anak kecil." Fani terdiam. Ia memejamkan mata. Tapi dalam pikirannya masih jelas bayangan perempuan berpakaian putih itu. Wajahnya yang penuh tanah, darah menetes dari mata, dan boneka kecil yang digenggam erat di tangannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Fani sering melamun, kadang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki kecil di depan pintu kamarnya, atau bisikan halus memanggil namanya. "Fani, Fani!" Ibunya mulai cemas. Ia memanggil Pak Karyo, dukun tua di desa mereka, untuk melihat keadaan Fani. Pak Karyo datang di sore harinya. Tubuhnya kecil, rambutnya putih sebagian, dan ia membawa dupa serta botol kecil berisi air bunga. Ia memeriksa Fani yang duduk pucat di ruang tengah. "Anak ini ketempelan roh halus," katanya pelan. "Rohnya anak kecil, tapi ada satu lagi yang lebih tua dan lebih jahat yang ikut menempel di boneka itu." Ibunya menatap Pak Karyo dengan panik. "Maksudnya apa, Pak?" "Boneka itu bukan cuma milik anak kecil itu, Bu. Ada arwah perempuan yang ikut nungguin dia. Ibunya mungkin, tapi sudah berubah jadi roh penasaran." Fani menatap Pak Karyo dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma mau balikin dia, Pak. Aku nggak tahu kalau itu berbahaya." Pak Karyo mengangguk pelan. "Niatmu sudah baik, Nak. Tapi dunia orang mati bukan tempat kita mencampuri. Kadang roh yang terlalu cinta akan dunianya gak bisa pergi dengan tenang." Ia lalu membakar dupa dan memercikkan air bunga ke sekeliling rumah. Asap mengepul tipis, menguar aroma melati yang menenangkan. Tapi di antara asap itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil. "Aku mau pulang." Fani menggigil. Itu suaranya." Pak Karyo menutup mata, lalu berkata tegas, "Kalau kamu benar-benar mau menolongnya, kita harus mengantarnya pulang malam ini juga. Tapi kamu harus berani. Kamu yang membangunkan dia, maka kamu juga yang harus menidurkannya kembali." Malam pun datang. Langit gelap tanpa bintang. Angin menderu dari arah hutan bambu, membawa aroma tanah dan bunga kering. Di tengah kegelapan itu, Fani berjalan bersama Pak Karyo dan ibunya menuju kuburan. Ia membawa satu kain putih berisi bunga melati, air kembang, dan sehelai pita merah. Benda yang ditemukan warga di dekat tubuh Fani waktu semalam ia pingsan. Kata Pak Karyo,
Pita itu mungkin milik boneka yang hilang. Sesampainya di kuburan kecil yang bertuliskan Sari binti Darmo, mereka berhenti. Pak Karyo menancapkan dupa di tanah, lalu berdoa lirih. Fani berlutut, menunduk dalam-dalam. Suasana malam terasa berat. Jangkrik berhenti bersuara, angin seakan menahan diri. Pak Karyo menatap Fani. Sekarang, panggil namanya. Fani menggigit bibir, lalu berbisik lirih. Sari, maafkan aku. Aku gak sengaja ambil bonekamu. Aku cuma ingin balikin, biar kamu bisa tenang lagi. Beberapa detik hening. Lalu tanah di depan mereka bergetar pelan. Dari dalam gundukan tanah itu muncul cahaya redup seperti kuning lilin. Suara anak kecil terdengar lagi. Kali ini tak seangker sebelumnya. Lembut dan sedih. Fani, terima kasih. Dan di antara kelopak bunga melati yang berterbangan tertiup angin, mereka melihat boneka itu muncul perlahan dari tanah. Wajahnya kini bersih. Matanya tidak lagi hitam pekat, tapi bening seperti kaca. Senyumnya lembut, bukan senyum menyeramkan, tetapi seperti senyum perpisahan. Air mata Fani jatuh tanpa sadar. Ia menatap boneka itu, lalu memeluknya pelan. Pulanglah Sari, aku janji gak akan ganggu lagi. Pak Karyo berdoa lirih sambil menaburkan tanah di atas boneka itu. Perlahan boneka itu tenggelam kembali ke dalam bumi, seolah disambut tangan tak terlihat dari bawah tanah. Ketika semuanya selesai, angin berhenti bertiup, aroma melati lenyap, dan suasana menjadi hening dan damai. Sudah nak, kata Pak Karyo lembut. Dia sudah pulang. Sejak malam itu, rumah Fani kembali tenang. Tidak ada suara langkah kecil dan tidak ada bisikan malam. Fani kembali bisa tidur nyenyak. Tetapi ada satu hal yang tak pernah hilang. Rasa kehilangan yang aneh, yang menekan dadanya setiap kali ia melewati kuburan itu. 3 minggu kemudian, Fani dan ibunya kembali berziarah ke makam kakek. Di sana, di bawah pohon sawo, Fani melihat sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Di atas nisan Sari binti Darmo, ada bunga melati segar yang belum layu, padahal tidak ada yang menaruhnya. Dan di antara bunga itu terselip sehelai pita merah kecil. Ibunya heran. Ada yang nyekar ya? Fani hanya tersenyum samar. Biarkan saja Bu, mungkin temannya datang. Ia menunduk sebentar, berbisik pelan ke arah kuburan kecil itu. Terima kasih Sari, tidurlah dengan tenang. Angin bertiup pelan, lembut seperti belayan. Dari kejauhan terdengar suara anak kecil tertawa lirih. Bukan menakutkan, tapi damai. Dan untuk pertama kalinya, Fani tidak merasa takut. Namun,
Ketika mereka hendak pulang, Fanny menoleh sekali lagi ke arah kuburan. Di bawah sinar matahari senja, ia sempat melihat bayangan samar seorang anak kecil berdiri di antara nisan, memakai baju putih, rambut diikat pita merah, tersenyum kepadanya sambil melambaikan tangan. Fanny balas tersenyum, menatap lembut dan berbisik, "Selamat tinggal teman kecilku."